Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Landan di edisi video bedah Likbaz. Kali ini kita bedah Likbaz lagu Mencari Cinta. Lagu ini ciptaannya Lukman, lalu liriknya juga sama, gotong royong. Saya lupa siapa aja. Istimewanya bass di lagu ini adalah mirip-mirip sama Ku Peluk Hatimu, yaitu waktu kamu bisa menahan diri. Cuman ada perbedaannya sedikit sama Ku Peluk. Di lagu ini saya nggak pakai jempol, saya metik biasa, cuman ya powernya diatur banget, biar nggak terlalu attack gitu. Kebetulan sekarang lagi hujan, jadi sama banget sama background lagunya Mencari Cinta. Ini hujan bukan saya yang atur, tapi Allah. Lagu ini nggak akan terlalu banyak saya bahas Likbaznya, karena lagu ini adalah tipe lagu yang saya nggak bisa mainin lick yang sama 2 kali di lagu ini. Lagu ini, gimana saya mainin lagu ini tergantung banget sama suasana yang ada ketika saya mainin lagu ini. Maksudnya sekeliling saya lagi gimana suasananya, Rio main drumnya lagi kayak apa, David, Ariel, Lukman, Iwan lagi kayak gimana feel-nya ketika mereka main, dan itu ngaruh banget sama apa yang bakal saya mainin. Saya coba ngulik rekaman bass saya sendiri di lagu ini, dan saya berusaha buat nyamain persis gitu ya dari awal sampai akhir. Saya kesulitan di situ karena moodnya dengan mood yang beda juga gitu, kemunculan permainannya. Soalnya lagu ini sangat berlawanan dengan mendekati logo yang udah fix. Oh iya, lagu ini proses rekamannya agak di luar kebiasaan. Di sini prosesnya kan biasanya kalau rekaman itu drum dulu, terus bass, terus yang lain-lainnya kan. Nah, buat lagu ini agak unik nih. Waktu itu drumnya tuh baru drum mesin, baru drum program, belum ada drummer yang take drum, baru ada drum mesin. Saya take bass duluan. Sempat ada pertimbangan apa lagu ini pakai drum program aja gitu ya. Ketika didengerin, anak-anak tuh sempet kayaknya iya deh cobain drum program di lagu ini. Terus beda hari, beda telinga, dengerin lagi, aduh kayaknya mesti sama orang deh, ini bukan drum program gitu. Jadi akhirnya take drum lah, drum akustik, dan waktu itu Echa Sumantri yang take drum, karena satu dan lain hal bukan Rio. Track bass saya di situ kan idealnya abis take drum saya take bass lagi. Cuman balik lagi ke omongan saya di Ku Peluk Hatimu, inget nggak? Kalau kamu udah ngedenger sesuatu yang menurut kamu udah enak, udah dapat, udah bagus, jangan dihilangin kecuali kamu bisa dapetin yang lebih enak dari yang sebelumnya. Dan setelah Echa take drum, saya tuh udah siap-siap mau take bass. Terus saya dengerin bareng sama si Uki itu dengerin. Kayaknya nggak usah take bass lagi. Soalnya udah kebetulan di situ udah nyatu banget gitu. Jadi apa yang Echa mainin tuh udah nempel ke bass saya di situ. Jadi kalau saya take bass lagi tuh ada resiko malah menjauh dari feel yang udah kebangun di situ di rekaman itu. Jadi akhirnya saya nggak jadi take bass. Saya sempat coba take bass lagi dan nggak jelek. Cuman ketika dibandingin, saya lebih suka yang sebelumnya, malah yang waktu itu saya take bassnya sama drum program. Gitu deh ceritanya. Ada satu bagian yang saya bikin pakem di sini, yaitu di bagian song 2. Nah, di bagian itu saya keep karena di situ isiannya cukup teknis dan cukup dipikirin. Di situ saya ngisi, ini kan 3/4 ya, dan di situ saya ngasih isian triplet.
untuk si 3/4 ini. Nggak tahu bahasa teknisnya gimana yang benernya. Tapi yang pasti isian di sini tuh saya nggak mendarat di bawah, dan coba kalau di breakdown pelan-pelan banget, di manakah saya mendaratnya? Tuwaga. Pas di bagian E ke E tinggi ke E rendahnya saya kasih triplet. Tuwaga. Ketika dari E ke B itu udah nggak triplet lagi. Lalu ini juga ini belum. Nah di sini 3 nada itu E, fis, gis itu saya pakai triplet. Tuwaga. Sisanya sih kurang lebih gimana suasana hati saya maininya. Jadi agak bingung juga saya di sini mau nge-breakdownnya gimana ya. Soalnya setiap main saya nggak pernah sama di situ. Cuman 2 bagian itu yang bisa dibilang selalu saya ulangi licknya. Oh ada satu lagi nih, waktu ref terakhir. Di situ yang saya bisa ceritain adalah not terakhir A. Saya nggak pernah petik sama tangan kanan karena saya pengen ada efek selembut mungkin di situ. Jadi saya cuma kasih slide dan mendarat aja di sana. Gitu aja. Malah kalau lagi live itu masih kedengar terlalu keras, saya bantu mute lebih awal aja. Saya bantu fade out lebih awal. Di sini kamu bisa mempertegas slide kamu. Istilahnya tuh jadi kamu kasih power yang besar di slide kamu supaya slide-nya bisa jelas kedenger. Tapi kamu kasih mood-nya itu mood lembut kalau itu masuk akal. Jadi misalnya gitu. Jadi kamu tekan sekeras kamu bisa, cuman si mood lembutnya itu jangan hilang. Lagu ini PR terbesarnya adalah rasa. Kamu mesti bener-bener ngerasain lagunya dan disalurkan ke jari-jari tangan kamu. Slide di sini bisa mempercantik isian bassnya. Terus di situ saya ada sedikit komunikasi juga sama isian keyboard. Gitu kan. Saya juga sekali-sekali saya kasih sekian sudah bedah lick bass Mencari Cinta. Maaf kalau ternyata pendek, maaf kalau mengecewakan. Cuman yang bikin lagu ini bassnya seru itu adalah satu, kamu mesti tahan nafas, kamu mesti menahan diri. Yang kedua, kamu mesti merem-merem ngambil sebanyak-banyaknya rasa ke bass kamu. Kalau misalnya teman-teman band kamu yang lain lagi ngecun banget sama lagunya, mainnya lagi ngecun banget, itu bisa ngebantu banget. Kalau kamu bisa menyerap itu, main bassnya bisa jadi enak, bisa jadi bisa hilang lah. Jadi di panggung tuh kayak nggak ada siapa-siapa aja, kita aja asik sendiri sama lagu ini. Ini tipe lagu yang seperti itu. Sekali lagi, jangan sedih kalau nggak bisa mudik.
karena ini demi kebaikan kita bersama juga, demi segera berakhirnya pandemi ini. Mudah-mudahan saya bisa nemu sesuatu yang menarik, menghibur, dan bermanfaat juga buat saya bagi sama teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.